Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ai, Bu Imas di siang hari ini? Alhamdulillah Bu baik, dan Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Ibu Imas dan Bu Ai lihat dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini ya Ibu-ibu, kita akan melakukan coaching ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Siti Rosita ya. Saya bertindak sebagai observer. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terhubung dengan kompetensi seorang coach pada rubrik yang akan saya kembangkan, yaitu pertama dalam coaching ini kita menggunakan alur tirta ya Ibu-ibu. Pertama, kita harus ada jelas tujuannya apa, kedua identifikasi masalahnya, ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dari keseluruhannya ya Ibu-ibu. Nah, kemudian kompetensi yang harus dimiliki dan yang ingin dikembangkan, pertama kehadiran penuh, dan kedua pendengar yang aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaannya yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini mudah-mudahan kesemuanya itu sudah siap dan ada ya pada Ibu Ai dan Ibu Imas. Silakan untuk waktunya saya silakan kepada Ibu Ai dan Ibu Imas. Iya, silakan Bu Imas. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imas. Sekiranya Ibu ada waktu senggang Bu, saya mau ngobrol sama Ibu. Saya punya masalah Bu di kelas. Oh iya Bu, silahkan Bu. Emangnya ada masalah apa Bu? Tumben Ibu mau ngobrol serius nih kayaknya. Begini Bu, saya mau cerita nih. Di kelas 4 itu kan ada murid baru ya Bu, pindahan dari sekolah lain. Tapi dia itu jarang masuk sekolah. Ditanyakan sama temannya tidak ada yang tahu Bu alasannya. Memangnya seberapa sering dia tidak masuk sekolahnya Bu? Setiap minggunya selalu saja ada hari tanpa dia lewati untuk bolos. Itu pun bukan hanya sehari, 2 hari, kadang-kadang nyampe 3 hari Bu. Dan itu pun tanpa ada kabar pula. Jadi gitu Bu, saya bingung Bu. Kalau menurut Ibu, berdasarkan skala 1 sampai dengan 10, apa perjuangan Ibu selama ini? Sudah mencapai angka berapa? Baru mencapai 6 Bu. Soalnya banyak kendala Bu dari anak tersebut, kemudian di sekolah kan kekurangan tenaga kerja. Tapi insya Allah Bu, setelah kegiatan coaching ini, saya ingin mencapai target yang maksimal. Mungkin juga masuk ke 8 gitu Bu. Mudah-mudahan Bu. Amin, amin, amin. Oh, seperti itu ya. Selama ini Ibu sudah memberitahukan kepada keluarganya atau grup atau menelepon mungkin ke Ibu? Pernah dulu dan kesini ya pernah dulu keluarganya, tapi bukan ayah ibunya, cuma saudaranya. Karena anak tersebut di sini tinggal Bu sama saudaranya, karena orang tuanya sudah berpisah Bu. Dia itu ikut sama ayahnya, karena ayahnya harus kerja, akhirnya dia tinggal sama keluarga dari ayahnya di kampung. Pantas ya, dia seperti itu. Mungkin dia butuh perhatian dan kasih sayang yang lengkap dari keluarganya ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk dia? Pernah dulu dan kesini lagi saya pernah nelpon ya ke saudaranya, karena dia itu tinggal sama uaknya ya Bu di sini di kampung ya Bu. Pernah suatu waktu saya memanggil dia secara berdua gitu, tapi dia tidak bercerita Bu, dia malah diam saja. Lama-lama malah nangis Bu, saya jadi bingung Bu. Terus ketika anak itu nangis, apa yang Ibu lakukan? Saya bilang saja sama dia, kalau dia belum siap untuk bicara sama Ibu, bisa lain kali kita bicarakan masalahnya. Jadi kamu nggak boleh takut sama Ibu, gitu Bu saya bilang Bu. Tindakan Ibu itu sudah bagus Bu.
Karena memaksakan anak untuk menjawab masalahnya saat itu tanpa ada persiapan, itu hal yang malah akan lebih menekan perasaannya ya, Bu. Terus Iya. rencana Ibu ke depannya akan bagaimana? Baiknya saya ngobrol sama saudara yang ditinggalinya, saya akan langsung ya ke rumahnya dan akan bertanya, eee, tentang masalahnya kenapa dia itu sering tidak masuk sekolah. Soalnya kalau nanya langsung sama anaknya itu kan belum dapat jawaban, Bu. Jadi saya justru malah kasihan sama dia gitu, Bu. Iya iya. Ide yang bagus juga, Bu, hebat ya. Memang sebetulnya dari awal itu kita harus berkomunikasi dengan orang tua siswa atau wali murid untuk membicarakan masalah atau hal-hal lain seputar kondisi Mhm, anak saat anak mau masuk sekolah. Mulai dari mhm, latar belakang, hobi, dan kebiasaan-kebiasaan anak itu. Kita harus berusaha ya, Bu, menggali informasinya. Terus iya. selain dari sering tidak masuk kelas, ada lagi hal-hal atau masalah yang lain yang diakibatkan oleh anak itu? Ada Bu, kalau misalkan dia main sama temannya, dia itu malah maunya itu mau menang sendiri Bu, dan kalaupun kalah dia suka punuk, sembunyi dan menyendiri, bahkan sambil nangis gak karuan. Pernah sih suatu waktu ketika ada masalah sama adik kelasnya, dia yang salah, dia yang nangis Bu. Terus dia lari ke perpustakaan, gak mau diajak keluar, diajak ngomong pun sama siapapun dia nggak mau. Sampai waktu mau pulang dia masih di perpustakaan Bu duduk termenung gitu. Nggak mau disuruh pulang. Ya Allah, pokoknya unik banget Bu anaknya. Saya jadi bingung nih ngadepinnya. Tapi kalau lagi biasa, ya biasa seperti anak-anak yang lainnya gitu, lari ke sana ke sini gitu. Normal gitu Bu. Kalau hari-hari biasa, kalau lagi sadar dianya. Kasihan sekali ya dia. Pastinya ada masalah atau latar belakang yang dia alami, sehingga dia seperti itu. Ibu pasti tahu sedikit banyaknya dapat informasi misalkan dari anak-anak yang lainnya atau dari curhatan orang tua waktu daftar ke sini, atau mungkin pernah menghubungi Ibu lewat grup atau japri? Oh iya Bu, pernah dulu bapaknya, ya pernah sekali nelpon dan beliau itu cerita kalau anaknya itu agak bandel di sekolah. Awal juga dia sering berantem sama anak yang lainnya. Dan kalau ada masalah di rumah suka pergi ke rumah neneknya tanpa ngasih tahu. Dan si ayah cerita Bu, kalau hal itu sering terjadi di luar sepengetahuan dia. Karena dia kan bekerja di luar daerah Bu, terpisah gitu. Tidak bersama keluarga di rumah. Jadi sepertinya anak tersebut berontak Bu karena jauh dari ayah. Apalagi sekarang kedua orang tuanya sudah berpisah Bu. Gitu masalahnya Bu. Oh, iya ya, bisa jadi seperti itu karena anak perlu perhatian ya dan kasih sayang dari Iya, kedua iya orang Bu. tuanya. Iya. Nah, iya betul ya. Karena kan masa anak usia SD sangat membutuhkan sekali perhatian kedua orang tuanya untuk membentuk karakter yang stabil dan kepercayaan diri dari anak tersebut. Dan ketika anak itu tidak mendapatkannya, pasti ya dia akan mencari perhatian dari orang lain. Dan seperti apa yang tadi Ibu lakukan ya, anak itu melakukan sesuatu yang supaya orang lain itu menarik perhatian ya. Iya, iya Bu gitu. Iya. Caper. Dari kedua masalah ini ya, menurut Ibu mau mana dulu yang mau Ibu pecahkan? Yang mau Ibu Eh, Sepertinya saya akan coba Bu masalah yang kedua, soalnya sangat mempengaruhi pada masalah yang pertama. Dalam artian kan masalah yang kedua sama yang pertama itu ada hubungannya Bu. mhm. Begitu Bu menurut saya. Jadi yang saya prioritaskan adalah yang kedua dulu Bu. Oh gitu ya, ya ya. Kalau untuk pemecahan masalah yang pertama, apa yang akan Ibu lakukan? Saya rasa saya akan berusaha untuk sabar menghadapi dia, mencoba bersahabat dengan dia, dan begitupun dengan teman sekelasnya dulu. Saya usahakan untuk memberi informasi kepada temannya di kelas untuk bersama-sama memulihkan mental dia dengan cara lebih bersabar dengan pendekatan yang dilakukan secara perlahan-lahan. Sehingga Mhm. dia akan merasa ada yang memperhatikan dan kedepannya akan berubah ya mudah-mudahan. Dan insya Allah kalau di sekolah merasa aman dan nyaman, maka dia pun akan lebih rajin lagi belajar di sekolah. Begitu Bu, kalau menurut saya rencana saya itu Bu. Oh bagus Bu, bagus sekali Bu.
itu rencananya sangat mantap, Bu. Memang untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan kesabaran dan keuletan ya, Bu. Kita harus mengalah untuk menang, termasuk juga anak-anak di kelas ya. Kalau satu kelas atau satu kelompok, maka insya Allah kelas yang lain juga akan mengikutinya ya, Bu. Iya, amin, Bu. Untuk kelas lain ya, saya akan berkoordinasi, rencana untuk anak-anak kelas lain berkoordinasi dulu dengan guru yang lain. Dan juga akan menceritakan masalah ini, Bu, ke Bapak Kepala Sekolah. Walaupun beliau sudah pernah tahu kejadian sebelumnya, tapi saya belum cerita banyak ke Bapak secara mendetail gitu, Bu. Iya, ide yang bagus juga, Bu, itu. Menggapai harapan dan cita-cita dibutuhkan kerjasama dan kekompakan semua unsur ya. Tapi rencana Ibu mau kapan nih mulai gerakannya? Insya Allah, Bu, secepatnya. Soalnya keburu berlarut panjang. Takutnya malah dia nggak betah di sekolah. Ataupun malahan pindah sekolah lagi, Bu. Kembali ke ibunya gitu. Ya, Besok juga akan saya mulai, Bu, rencananya untuk berbagi di kelas 4 dan untuk bercerita kepada Bapak Kepala. Mohon banget ya, Bu, bantuannya sama Ibu biar mendampingi saya gitu, Bu. Oke, siap, Bu. Mulai besok ya, kita mulai aksi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu, buat waktu dan masukannya. Saya merasa tenang, Bu. Sama-sama ya, kita sering aja ya. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memperhatikan mereka. Sukses ya, Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Ya, Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu, Bu, saya permisi, Bu, mau masuk ke kelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami serahkan kepada Ibu observer. Ya. Terima kasih atas praktik coachingnya Bu Ai dan Bu Ima. Seru ini, alhamdulillah ya Bu Ai, permasalahan ya anak yang unik ya. Setelah coaching dengan Bu Imas, mendapatkan solusi permasalahannya Bu. Jadi Ibu merasa lega ya terbantukan permasalahan Ibu. Nah dari Iya, Bu. proses coaching tadi ya Bu Imas, secara garis besar untuk alur tirtanya sudah nampak jelas sekali dan terpenuhi semuanya ya dari mulai tujuan ya, sudah jelas identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Kegiatan coaching tadi sudah bagus ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya saya mungkin undur diri ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.